sampai halaman 167 tentang al-istihadhah. Istihadhah masih bicara tentang darah. Kemarin tentang darah haid itu minimal itu 1 hari 1 malam 24 jam, maksimalnya 15 hari. Itu tentang haid. Kalau nifas itu minimalnya itu lahzotan, sekejap mata. Kemudian umumnya itu adalah arba'una yauman, 40 hari. Kemudian aktsaruhu situna yauman, paling banyak 60 hari. Itu nifas. Terus kemarin sudah kita bahas juga kalau darah haidnya itu terputus-putus, misalnya hari pertama haid, hari kedua dan ketiga tidak haid, hari keempat haid lagi, kelima sampai ke-9 tidak haid lagi, maka dihitung itu berapa jam haidnya itu. Kalau lebih dari 24 jam totalnya tadi, hari pertama haidnya keluar 3 jam misalnya, jumlahkan itu, maka kalau lebih dari 24 jam totalnya, maka itu dihitung haid. Terus yang waktu bersih itu dihitung haid apa tidak? Di situ ada 2 pendapat. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang waktu bersih pun itu dihitung sebagai haid, sehingga dia tidak sholat, tidak puasa waktu bersih itu. Tunggu kebiasaannya berapa hari, baru kemudian kalau ternyata tidak keluar lagi kan berarti bersih, berarti kotor. Nah, di luar itu ada darah namanya istihadhah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-istihadhatu hiya ad-damu az-zaidu ala aktsaril haidhi wan nifas. Apa tahu nifas ya? Apa? Istihadhah itu adalah darah yang lebih dari mayoritas maksimal dari haid dan nifas. Ai hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifas, yakni darah yang keluar pada hari yang bukan hari haid dan nifas. Ini istihadhah. Hukumnya dia tetap wajib sholat, wajib puasa dalam masa keluar istihadhah ini. Nah, bentuk orang suratul mustahadhati. Bentuk dari mustahadhah itu ada sab'ah, ada 7 jenis, 7 model orang kena istihadhah. Ini untuk perempuan memang ya, laki-laki tidak bisa istihadhah. Tidak bisa. Tapi penting diketahui supaya nanti kalau punya istri atau punya anak istihadhah, tetap harus disuruh sholat puasa. As-suratul ula, surah atau bentuk pertama itu adalah mubtada'atun mumayyazatun. Mubtada'ah itu maknanya adalah awwalu ma ibtada'aha ad-damu falam ya'tiha damu haidin min qabl. Itu mubtada'ah, awal orang mengalami haid. Jadi sebelumnya belum pernah haid. Dan orang haid itu ada 2 kemungkinan, bisa mengawali, bisa sudah pernah. Nah, yang mengawali ini yang pertama adalah mumayyizah. Makna mumayyizah ya allati tara ad-dama ala sifatain. Mumayyiz artinya bisa dibedakan. Yang dimaksud di sini mumayyizah ini yang dia melihat, wanita itu melihat darah itu ada 2 sifat berbeda. Ini keluar hari ini kok begini, besok-besoknya kok lain darahnya. Itu mumayyizah, bisa dibedakan.
Ada dua sifat, qawiyun wa dhaif. Yang pertama sifat darahnya itu kuat, dan yang kedua dhaif. Seperti di sini kal ahmari wal aswad, seperti merah dan hitam. Nah, di bawahnya itu ada catatan kakinya nomor 2. Dimaul istihadhah khamsah ya. Darah istihadhah itu ada 5. Ada aswadu apa? Hitam. Kemudian ahmar apa? Merah. Ashqar antara merah dengan kuning. Jadi merah kekuningan. Kemudian asfar itu kuning. Kemudian akdar itu keruh. Fal aswad qawiyun, yang hitam itu yang disebut qawi, kuat. Kemudian ahmar dhaifun bin nisbati lil aswad, yang merah itu disebut lemah kalau dibandingkan dengan yang hitam. Qawiyan bin nisbati lil ashqar, lebih kuat dibandingkan dengan yang ashqar, yang merah kekuningan. Nah, kemudian yang ashqar itu qawi, lebih kuat dibandingkan yang kuning. Kemudian yang kuning itu lebih kuat daripada yang keruh. Jadi 5 tingkatan itu dari kekuatan: hitam, merah, merah kekuningan, kuning dan keruh. Nah, kalau bisa membedakan itu, ini masuk jenis pertama ini, mumayyizah, mubtadaah mumayyizah. Terus bagaimana menghukuminya? Hukmuha al-qawiyyu haidun, yang kuat itu dihukumi haid, sementara wa dha'ifu istihadhah, yang lemah itu dihukumi darah istihadhah. Nah, suratuha di bawah belakang halaman berikutnya, bentuknya itu adalah imra'atun taqulu, seorang wanita mengatakan, ja'ani ad-damu li awwali marratin 20 yauman mutawaliyan, datang kepadaku darah, artinya aku haid lah, keluar darah pertama kali, li awwali marrah 20 yauman mutawaliyan, salah satu ayamin minha damun aswad qawiyun, ya, 3 hari itu adalah Ishrina 20 ya. 3 hari itu darahnya aswad, hitam. Wa sab'ata asyara yauman damun ahmar. Kemudian 17 hari itu darahnya merah. Merah berarti dhaif dibandingkan dengan yang aswad. Fanahkumulaha, maka kita menghukumi bagi wanita itu bi anna haidhaha salah satu ayyam, bahwasanya haidnya berarti 3 hari tadi yang keluar hitam tadi. Kemudian wa istihadhataha sab'ata asyara yauman, sementara istihadhahnya berarti 17 hari. Itu kan 20 hari keluar darah, 3 hari hitam warnanya, yang sisanya warna merah. Yang 3 hari haid ya, istihadhahnya berarti yang sisanya itu yang 17 hari. Bukan berarti dihitung maksimal 15 hari, enggak ya. Nah, ini masih haid nih, dihitung 15 hari kemudian sisanya istihadhah, enggak. Kalau bisa membedakan berarti yang awal itu saja yang haid. Ini kan memang ya susah ya kadang orang begini. Mudah-mudahan nanti kalau cari istri tidak ada yang gitu. Yang normal-normal aja. Kemudian syurutut tamyiz, syarat bisa membedakan itu. Ya, kalau sudah ada perbedaan warna darah tadi, itu syaratnya ada arba'ah, ada 4. Ya, yang pertama Allah yang kusol qawiyyu an aqallil haidhi ay yaumin wa lailatin, yakni darah yang kuat itu tidak kurang dari haid minimal, haid paling sedikit yakni 1 hari 1 malam.
Jadi kalau misalnya yang warna hitam cuma 3 jam ya nggak memenuhi syarat. Minimal darah hitamnya atau darah yang kuatnya itu sehari semalam, sehingga itu bisa dihukumi haid. Sementara yang lemahnya istihadah. Tidak mesti yang hitam ya yang kuat ya. Misalnya keluar darah merah, setelah itu 3 hari berhenti, keluar darah merah kekuningan, sisanya itu berarti yang istihadah, yang lemah istihadah. Tapi kalau keluar darah kuatnya itu cuma setengah hari ya, misalnya 12 jam keluar darah warna hitam atau merah ya. Setelah itu keluar yang lebih lemah, yakni warnanya merah kekuningan atau kuning ya, maka tidak dihukumi kemudian oh ini haidnya cuma 12 jam, karena haid tidak ada 12 jam. Nanti bahasanya berarti bentuk yang berikutnya. Jadi minimal darah kuatnya itu sehari semalam. Kemudian alla yazidal qawiyyu an aktsaril haid ay 15 yauman bilayaliha. Yang darah kuat itu tidak lebih dari 15 hari, yakni maksimal haid. Jadi kalau keluar hitamnya lebih dari 15 hari tidak masuk ini, tidak masuk bentuk pertama. Atau yang warna hitamnya kurang dari 1 hari tidak masuk kriteria ini. Kemudian yang ketiga, alla yang kusad dha'ifu an aqallit tuhri. Yang darah lemahnya itu tidak kurang dari masa minimal suci. Minimal suci itu ya, 15 yauman bilayaliha, 15 hari. Jadi kalau yang darah lemahnya tadi tidak sampai 15 hari ya berarti lain jenis pertama. Kemudian yang keempat, ayyakuna dha'ifu wilaan ay muttasilan. Darah lemahnya itu wilaan. Wilaan maknanya muttasilan, bersambung, tidak putus-putus. Tidak putus-putus itu bukan berarti netes terus ya. Kemarin saya bilang sudah, kalau netes terus ya mati itu. Tidak putus-putus itu artinya di bagian dalam itu kalau misalnya dikasih tisu itu ya masih ada keruh atau bekas darahnya. Tidak harus keluar darah terus, tidak. Tapi dicek, oh ada. Ini bentuk pertama. As-suratus tsaniyah, ini bentuk kedua. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Dia awal tapi tidak bisa dibedakan darahnya. Ia allati taraddama bi sifatin wahidatin, yakni wanita yang dia melihat darah yang keluar itu sifatnya satu saja. Aikullahu ahmar masalan, yakni semuanya misalnya warnanya merah. Wa kadzalika man faqadat syarton min syurutit tamyiz. Begitu juga orang yang dia tidak memenuhi satu syarat di antara syarat-syarat tamyiz yang 4 tadi. Jadi mengawali haid, pertama bisa warna darahnya sama tapi lebih dari 15 hari tadi, atau warnanya beda-beda tapi tidak memenuhi 4 syarat tadi. Yang darah kuatnya misalnya kurang dari sehari semalam, atau darah kuatnya lebih dari 15 hari dan seterusnya. Terus hukumnya bagaimana? Hukmuha haiduha yaumun wa lailatin. Hukumnya adalah haidnya itu sehari semalam. Wa tuhruha tis'ah wa ishruna yauman. Sementara masa sucinya adalah 29 hari. In arafat waqta ibtida iddam, jika wanita itu mengetahui waktu awal keluarnya darah itu.
Wa illa famutahayyirah, kalau tidak tahu maka ini yang memang agak membingungkan. Ini jadi problem kalau tidak tahu awal keluarnya kapan. Wa sayati hukmuha, dan akan kita akan datang hukumnya, yakni penjelasannya akan dijelaskan berikutnya. Jadi ini bentuk kedua, mengawali haid tapi tidak jelas beda warna darahnya itu, dan lebih dari masa haid 15 hari. Ini bentuk kedua. Asyuratus salisah, bentuk ketiga, mu'tadatun mumayyizah. Mu'tadatun mumayyizah wa ya alladzi sabaqalaha haidun wa tuhrun. Mu'tadah ini artinya sudah orang yang sudah pernah haid. Mumayyizah berarti dia bisa bedakan ini darahnya, warnanya bisa beda-beda tadi. Hukmuha yuhkamu laha bitamyiz. Hukumnya maka dihukumi bagi dia itu dengan tamyiz tadi, dengan pembedaan tadi. Walau khalafa adataha, meskipun berbeda kebiasaannya. Bentuknya bagaimana? Suratuha imra'atun taqul, ada seorang wanita berkata, innaha khadat minasyahril ladzi qabla al-akhir khamsah ayyamin min awwalihi. Ya, haid ya di bulan pertama sebelum akhir itu ada 5 hari dari awalnya. Wa baqiyatuhu tuhrun, sementara sisanya itu suci. Kemudian waja'ad damu asy-syahrul akhira khamsah wa 'ishruna yauman. Kemudian datang darah pada bulan yang akhir. Misalnya ini kan sudah pernah haid ya. Haid bulan kemarin 5 hari. Sisanya suci. Kemudian bulan ini ternyata keluar darah itu 25 hari. 25 hari. Jadi kalau suami tidak tahu ini haidnya 25 hari. Panjang betul puasanya, cari istri lagi dia. Padahal ini ya masuk bab istihadah. Terus bagaimana menentukannya di sini? Maka dia katakan di situ 10 harinya darah hitam, kemudian 15 harinya darah merah. Jadi 25 hari tadi dia keluar, 10 hari hitam, 15 hari merah. Fanahkumu bi anna haidhaha al-ashratul ula. Maka kami menghukumi bahwasanya haidnya itu yang 10 hari pertama. Li'anna tamyiza aqwa minal adati lidzuhurihi. Karena tamyiz ya, yang perbedaan darah tadi lebih kuat daripada adat. Adat itu kebiasaan. Karena apa? Karena nampak jelas ini darahnya hitam, kemudian 15 harinya merah. Sementara yang sebelumnya itu 5 hari aja haidnya. Tidak kemudian dihukumi haidnya 5 hari, tidak. Tapi haidnya yang darah hitam itu yakni 10 hari. Wali'annaha alamatun fiddam, dan wali'annahu alamatun fiddam, dan karena dia itu adalah tanda dari darah. Waddamu alamatun fi sahibatihi, fi sahibatihi. Sementara darah itu adalah tanda dari si yang keluar darah itu. Jelasnya bentuk ketiga ini kalau yang istihadah ini jelas darahnya dan warnanya tadi. Yang kuat warnanya berarti dihukumi haid, sisanya itu adalah sisa istihadah.
Kemudian asuratul rabi'ah, bentuk yang keempat, mu'tadatun ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Ini wanita yang sudah biasa haid, kemudian tapi tidak jelas warna darahnya itu, ghairu mumayyizah. Kemudian dia ingat, zakiratun li'adatiha, dia ingat kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya. Jadi ini wanitanya keingatan, ini kemarin haidnya begitu ya. Walaupun tidak jelas ini warna darahnya. Hukmuha turaddu ila adatiha qadran wa waqtan. Maka hukumnya itu dikembalikan kepada kebiasaan dia, baik itu kadarnya maupun waktunya. Ay nahkumu bi adatiha, yakni kita menghukumi dengan kebiasaannya. Wal adatu tasbutu bi akhiri marratin, dan kebiasaannya itu ditetapkan dengan waktu terakhir. Kemarin 7 hari kan, haidnya kita 7 hari, kebiasaannya begitu. Kalau sudah hafal dia dan ingat. Nah, bentuknya apa? Suratuha imra'atun taqul, seorang wanita berkata, innaha hadat minas syahril ladzi qabla al-akhir sab'atu ayyamin. Seorang wanita mengatakan bahwasanya dia haid pada hari atau bulan sebelum akhir, ya, sab'ah ayyam, 7 hari. Tsumma fi syahril akhir ja'ad dam sab'ata asyara yauman. Kemudian pada bulan akhir itu datang darah atau keluar darah itu 17 hari. Sebelumnya 7 hari, kemudian berikutnya 17 hari. Fahiya la tumayyizu launad dam, dan dia, wanita ini tidak ngerti, tidak bisa bedakan ini darahnya kok sama aja. Ayat tarahu bisifatin wahidatin, yakni dia melihat darah itu sifatnya satu aja, merah ya merah semua, hitam ya hitam semua gitu. Fanahkumu bi anna haidhaha sab'atu ayyamin, maka kami menghukumi bahwasanya haidnya itu 7 hari, ikuti yang kemarin, nggak dihitung 15 hari, enggak. Li'annahu adatuha, jadi kita hukumi haidnya 7 hari saja, amalan bi syahril ladzi qablahu, mengamalkan sebagai bentuk pengamalan bulan yang sebelumnya. Li'annahu adatuha, karena itu adalah kebiasaan dia 7 hari. Haitsu innal adata tasbutu bi akhiri marratin, bahwasanya kebiasaan itu ditetapkan di akhir kali ya. Wal asyratul ayyam al baqiyah istihadah, sementara 7 hari yang 10 hari yang tersisa itu adalah istihadah gitu. Kemudian yang kelima, asuratul khamisah, mu'tadatun ghairu mumayyizah, sudah biasa haid, tetapi tadi darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan. Ditambahin lagi nasiyatun li'adatiha, dia lupa lupa kebiasaan haidnya, lupa. Qadran wa waqtan, baik kadarnya maupun waktunya tidak ingat. Ini yang dimaksud tadi mutahayyirah, yang agak ya membingungkan, tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Suratuha imra'atun ya'tiha ad-damu 20 yauman bi sifatin wahidatin. Bentuknya misalnya seorang wanita ya datang darah itu selama 20 hari dengan satu sifat yang tadi warna darah itu ada 5 tadi,
Misalnya kuning ya kuning semua, atau hitam hitam semua. Wa nasiyat qadra haidhiha, dia lupa berapa sih kebiasaan haidnya. Wa hal huwa awwalus syahr am wasatuhu am akhiruhu, ya. Dan apakah dia di awal bulan ataukah di tengahnya atau di akhirnya, tidak ingat. Hukmuha, ya, maka hukumnya laha hukmul haidhi fi hurmatit tamattu'i, baginya hukum haid dari sisi keharaman untuk bersenang-senang bima baina surrati warrubbah, dengan antara pusat dan lutut. Jadi tidak boleh pokoknya paham lah. Tidak boleh bersenang-senang di situ, di tempat keluarnya haid. Wa hurmati qiraatil Qur'an fi ghairi shalah, dan dia haram membaca Al-Qur'an pada selain sholat. Wa masil mushaf, ya, haram menyentuh mushaf. Wa hamlihi, dan membawa mushaf. Wal muqsi fil masjid, diam di masjid tidak boleh. Wa mururi fihi in khafat talwithahu, dan juga tidak boleh lewat di masjid kalau dia khawatir akan mengotori masjid itu. Ini hukumnya begitu. Wa naha hukmu tahirati fis sholati was shaum, tapi dia itu hukumnya dihukumi suci dalam hal sholat dan puasa. Wat tawaf dan tawaf, wat tolak dan talak. Karena haid ini nanti terkait talak, ya. Wanita haid tidak boleh ditalak, tapi kalau ditalak tetap jatuh talak. Nggak boleh ditalak, jadi kalau ditalak tetap jatuh talak. Wal i'tikaf, ya, boleh i'tikaf. Wa taghtasilu likulli fardhin, dan dia hendaklah mandi setiap mau melakukan sholat fardu. Salah sendiri tidak ingat. Ini kan tidak ingat ini. Tiap sholat mandi. Sudah mandi tidak boleh bersenang-senang lagi. Ya, ini bentuk kelima ini, ya, yang tadi. Dia sudah pernah haid, ya, tapi nggak jelas tadi darahnya tadi istihadah tadi juga dihukumi suci, ya. Masih dua panjang. Suratus sadisah, bentuk ke-6, mu'tadah ghairu mumayyizah, pernah haid tapi tidak jelas perbedaan darahnya. Zakiratun li'adatiha qadran wala waqtan, dia ingat kebiasaannya secara kadarnya tapi tidak ingat waktunya. Bentuknya apa? Suratu ka'antakula haidhi khamsatu ayyamin fil asyaratil ula minas syahri. Haidku itu 5 hari di awal apa? 5 hari di 10 awal dari bulan. Jadi kan rutin tiap bulan haid, ya. Biasanya 5 hari saja di 10 hari pertama. Bisa tanggal 1 sampai 5 atau tanggal 2 sampai tanggal 6 misalnya. Sampai tanggal berapa? Tanggal 7 misalnya. Pokoknya 5 hari itu dia ingat di 10 awal dari tiap bulan. Wala a'lamu ibtida'aha, tapi aku tidak tahu kapan mulainya itu. Ini haid tidak teratur mungkin, atau dasar tidak ingat. Karena siklus haid kadang ada 28 kadang. Tapi kalau ada Google kalender ini sebetulnya mudah, ya.
jadwal bulanan, jadwal pekanan saya tulis di sini semua. Pengingat. Jadi penuh jadwal ini, khutbah atau apa. Nanti yang 5 tahunan itu mesti ditulis, ya, memperpanjang SIM. Kalau tidak kita tulis di mengingat, pernah kita itu ingatnya itu saat ditilang polisi, mana SIM-nya? Kita, nih Pak. Oh mati Pak ya? Oh iya kah? Jadi tidak tahu. Makanya sekarang ada teknologi ini bagi para wanita ini juga memudahkan. Catat aja. Nanti setting bulanan, biasanya bisa disetting per 28 hari, per sekian hari itu bisa diset. Jadi mu'tadah ghairu mumayyizah, dia ingat adatnya, kadarnya tapi tidak waktunya. Wa alamu annal yaumal awwal tuhrun biyaqinin. Dan aku tahu, kata wanita itu, hari pertama suci itu dengan yakin. Waja'ani addamu fi syahril akhir kamilan. Kemudian datang darah kepadaku, yakni keluar darah di bulan yang terakhir secara sempurna. Jadi dia tahu haidnya biasa 5 hari di 10 hari pertama, tapi tidak tahu awalnya. Itu problemnya di situ. Hukmuha al-yawmu sadisu haidun biyaqinin. Hukumnya adalah hari ke-6, ya, al-yawmu sadis, hari ke-6 itu adalah haid secara meyakinkan. Dan 10 hari awal itu dia rentangnya. Rentang haid itu kan di situ. Rentangnya 10 hari pertama tiap bulan, 5 hari. 5 hari, berarti hari ke-6 itu meyakinkan. Wal yaumul awwalu tuhrun biyaqinin, dan hari pertama itu adalah suci dengan meyakinkan. Kal ishrin al baqiyah, sebagaimana 20 hari yang tersisa. Jadi hari ke-6 pasti haid. Hari pertama itu suci, itu jelas. Hari pertama. Kalau 5 hari kan berarti bisa 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? Atau tadi 6, 5, 4, 3, 2, ya kan? Berarti 6 ini mau ikut yang ke sana maupun ke sini pasti kena itu 6. Yang satu ini diikutkan yang pasti suci. Wal yaumul tsani ilal khamis muhtamilun lil haid wat tuhar. Hari kedua sampai kelima itu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Wasabi' ilal ashir kadzalik. Yang ke-7 sampai 10 juga kemungkinan itu. Fayakunu hukmuha fil muhtamil hukmul mutahayyirah kama marra. Maka hukumnya pada yang mengandung 2 kemungkinan itu dihukumi mutahayyirah sebagaimana yang sebelumnya. Jadi dia dari sisi sholat wajib sholat, wajib puasa, wajib mau sholat mandi, ya. Tapi dia dihukumi haid kalau terkait dengan mau jima, ya, mau baca Al-Quran di luar sholat, mau berdiam diri di masjid megang Quran, dihukumi tidak boleh. Berarti hitungannya itu berapa hari itu, ya. Yang muhtamil tadi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian as-suratus sabi'ah, bentuk yang ke-7, mu'tadah ghairu mumayyizah. Sudah pernah haid dan tidak bisa dibedakan darahnya itu. Zakiratun li'adatiha waqtan la qadron. Dia ingat kebiasaan secara waktu tetapi tidak ingat kadarnya. Berapa harinya tidak ingat, tapi waktunya ingat. Ya, suratuha ka antakula haidhi awwalus syahri wala a'lamu qadrahu. Wanita katakan,
aku haid ini di awal bulan, tapi aku ndak ingat berapa harinya, berapa kadarnya. Waja'anid damu fi syahril akhir kamilan. Sementara datang darah itu sebulan penuh di bulan ini. Kalau yang tadi sebulan penuh, tapi dia tahu 5 hari sucinya. Ini dia sebulan penuh keluar darah, kemudian haidnya tahu di awal bulan, tetapi dia tidak tahu berapa harinya, tidak ingat. Tadi bisa ya, secara fikih ya, seperti itu. Tidak ingat kemarin berapa bulan, berapa hari, tidak ingat. Ini penting supaya tidak bikin bingung tadi. Kalau bingung ada aja solusinya, tapi kan sulit tadi ya, harus mandi terus. Hukmuha, hukumnya awalu yaumin haidun biyakin. Awal hari, yakni di bulan tadi itu adalah haid dengan meyakinkan. Artinya tidak boleh ya, melakukan apa-apa yang dilarang dikerjakan orang haid. Wan nisfu tsani minasyahri tuhrun biyakin. Separuh bulan kedua itu meyakinkan sucinya. Berarti kalau tadi ngaku biasa di awal bulan haid tapi tidak ingat berapa lama haidnya, maka hari pertama itu meyakinkan haid. 15 sampai ke sana ya, 16 sampai 30 misalnya. Tanggal 16 sampai 30 berarti itu yakin suci meskipun keluar darah. Nah, wama baina dzalik. Nah, di antara itu yakni asani ila 15, yang kedua sampai yang ke-15 muhtamilun lil haid wa tuhar, mengandung haid dan juga suci. Falikullin hukmuhu, maka bagi semuanya itu adalah hukumnya, yakni dihukumi seperti yang tadi, yang mutahayyirah tadi ya. Jadi 15 hari jadinya. Yang 1 hari itu jelas-jelas haid, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Tapi yang 2 sampai ke 15 itu dihukumi wajib sholat, wajib puasa. Tapi mau sholat mandi dulu. Mandi dulu. Tapi tidak boleh jima, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah ini fikihnya begitu, sudah 7 jenis tadi ya. Mudah-mudahan ya kita tahu, tidak sembarang oh ini maksimal haid 15 hari terus kita hukumi ini haid, tidak begitu.